Pemirsa, pemerintah DKI Jakarta meminta warga menaati protokol kesehatan dalam melaksanakan pemotongan hewan kurban. Anies menegaskan warga wajib memakai masker saat mendatangi rumah pemotongan hewan. Akan didiskusikan kemudian setelah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau rumah pemotongan hewan di Cakung, Jakarta Timur. Di rumah pemotongan hewan ini ada 34 sapi dari Pemprov DKI yang akan disembelih. RPH Cakung ini sanggup memotong hewan hingga 800 ekor. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta warga yang datang ke lokasi pemotongan wajib menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker dan menjaga jarak. Dilarang ikut menonton, berkerumun di masa atau di selama proses pemotongan itu sehingga bisa mengurangi potensi penularan. Dan semua petugasnya ada protokol kesehatan yang harus ditaati agar dua protokol bisa berjalan dengan baik. Satu protokol berdasarkan syariat Islam, yang kedua protokol berdasarkan prinsip kesehatan dalam kondisi wabah seperti ini. Dan saya meminta kepada seluruh masyarakat pada saat mengikuti kegiatan sholat Idul Adha untuk selalu menggunakan masker. Datang ke lokasi menggunakan masker, jaga jarak. Pemirsa, jelang pelaksanaan sholat Idul Adha besok, Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat membersihkan area masjid dan mempersiapkan protokol kesehatan. Sementara Masjid Istiqlal menyatakan tidak akan menggelar sholat Idul Adha. Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa mulai membersihkan seluruh area masjid yang akan digunakan untuk sholat Idul Adha Jumat pagi. Masjid Agung Sunda Kelapa tidak membatasi kapasitas jemaah, namun tetap menerapkan protokol kesehatan, diantaranya mewajibkan jemaah mencuci tangan, membawa kantong plastik untuk sepatu atau sandal, dan menjaga jarak saat sholat. Sholat Idul Adha akan dimulai pada pukul 7 pagi, jadi dihimbau agar jemaah dapat datang lebih awal agar tidak terjadi kerumunan yang berarti. Dalam masa pandemi ini tentu kami mengatur jaraknya, ya, safnya, bagaimana seluruh kawasan kita pakai untuk tempat sholat, tetapi dengan jarak yang diatur sedemikian rupa sehingga tidak bersentuhanlah antara jamaah satu dengan jamaah yang lainnya. Masjid Istiqlal yang selalu menjadi pusat kegiatan saat Hari Raya Idul Adha dipastikan tidak akan mengadakan kegiatan apapun seperti sholat Id. Hal ini mengingat kapasitas Masjid Istiqlal yang bisa mencapai hingga 200.000 orang dan akan memakan waktu jika harus memenuhi protokol kesehatan di tengah pandemi sebelum masuk ke dalam masjid. Jadi setelah kita mengukur kekuatan Masjid Istiqlal, daya tampungnya, kemudian juga renovasinya, secara fisik sih renovasi sudah selesai, ya kan. Tetapi dari beberapa hal, ya, masih memerlukan pertimbangan lain, antara lain adalah protokol kesehatan kita ini. Karena kalau 200.000 orang datang dalam waktu 2 jam, ya, pulang pergi. Jadi kalau kita mau menggunakan penerapan sistem protokol kesehatan, ya kan, termometer saja kalikanlah 10 detik per orang kali 200.000 orang, itu kita memerlukan waktu sekitar 4-5 jam. Untuk pembagian daging kurban juga langsung didistribusikan ke masjid lain dan panti asuhan atau menyerahkan hewan kurban hidup untuk dipotong. Hal ini untuk meminimalisir kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi Pilkada Solo. Pemirsa, anggota fraksi PKS DPRD Solo Didi Hermawan dicopot dari jabatannya sebagai sekretaris fraksi PKS DPRD Solo. Didi diberi sanksi karena memakai baju khas pendukung bakal calon wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam rapat paripurna Rabu kemarin. Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Solo memberi sanksi tegas kepada kadernya Didi Hermawan. Didi dicopot dari jabatannya sebagai sekretaris fraksi PKS di DPRD Solo. Selain itu, Didi juga tidak boleh menjadi juru bicara fraksi PKS Solo selama 1 tahun. Fraksi PKS mencabut, ya, status
Saudara Didi Hermawan sebagai Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Surakarta. Yang kedua, bahwa Saudara Didi Hermawan tidak ditunjuk lagi menjadi juru bicara yang mewakili fraksi selama 1 tahun. Usai dipanggil internal partai, Didi Hermawan menyampaikan permohonan maaf karena telah mendahului langkah struktur dan melukai hati kader simpatisan PKS dan umat. Yang pertama tetap saya sebagai kader partai, saya tunduk taat atas kebijakan partai, itu yang pertama, dan itu tetap menjadi komitmen saya sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera. Yang kedua, terkait dengan dinamika pilkada, tentunya masing-masing kader memiliki wacana, memiliki sikap, mungkin pandangan pribadi ya, yang tentu bisa diusulkan, yang mungkin bisa disampaikan kepada struktur dalam hal ini DPD ya, untuk mengambil sebuah kebijakan. Sebelumnya, Didi memakai baju khas pendukung bakal calon wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, saat mewakili PKS dalam rapat paripurna DPRD Solo Rabu siang kemarin. PKS sendiri belum menentukan dukungan kepada calon manapun dalam Pilkada Serentak Solo Desember mendatang. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Putri Keraton Solo Bendoro Raden Ajeng Putri Wulan Sari Dewi siap maju di Pilwakot Surakarta 2020. Cucu Pakubuwono ke-12 ini mulai mencari dukungan dengan menemui DPD PKS dan sejumlah tokoh. Bendoro Raden Ajeng Putri Wulan Sari Dewi tunjukkan keseriusannya maju di pemilihan wali kota Surakarta 2020. Cucu Pakubuwono 12 ini mengaku telah menemui sejumlah tokoh dan jajaran pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera untuk memuluskan langkahnya ikut berkontestasi di pemilihan wali kota Surakarta Desember mendatang. Jadi ya kami masih berupaya apakah kemungkinan akan ada koalisi dari beberapa partai yang itu sedang kami coba diskusikan depan dia juga. Artinya memang arahannya juga baik. Semua arahnya baik Mas, dari tokoh-tokoh yang senior-senior semua itu baik. Poinnya adalah satu dulu, kendaraan atau kapal atau koalisi ini akan disupport dari partai apa saja. Nah itu yang penting gitu. Dan melihat sisa yang ada saat ini, apakah dimungkinkan ke arah itu atau tidak. Nah itu kan melihat dinamika di lapangan nanti, seperti itu. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PKS Surakarta, Sugeng Rianto menyatakan masih melakukan penjajakan untuk bersinergi menghadapi paslon yang diusung PDI Perjuangan. Kita sedang mencoba membangun kapal koalisi. Nah, kalau PKS mau bersinergi dengan, kalau Jeng Putri mau bersinergi dengan PKS, maka ya monggo jalur Jeng Putri juga ikut mengkondisikan agar terjadi koalisi, nanti jalur PKS juga mengusahakan itu. Karena yang paling penting koalisinya dulu. PKS sendirian nggak mungkin bisa. Saat ini Partai Keadilan Sejahtera hanya memiliki 5 kursi di DPRD. PKS akan berusaha menggalang koalisi guna mengusung calon di pemilihan wali kota Surakarta 2020. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Nasdem resmi mendukung keponakan Prabowo Subianto Rahayu Saraswati di Pilkada Kota Tangerang Selatan. Saras yang akan mendampingi Muhammad kini mengantongi 3 rekomendasi partai, yakni Nasdem, PDI Perjuangan, dan Gerindra. Keponakan Prabowo Subianto Rahayu Saraswati kembali mendapat dukungan di Pilkada Kota Tangerang Selatan. Kali ini datang dari Partai Nasdem. Surat rekomendasi kepada Rahayu Saraswati untuk maju di Pilkada Tangsel ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali di ruang fraksi Nasdem Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu siang. Ali menyebut berdasarkan hasil survei tim internalnya, pasangan Muhammad Saras lebih berpeluang menang ketimbang kader Partai Nasdem sendiri. Tentunya pertimbangan-pertimbangan sangat teknis itu sudah kami lakukan kajian, kami juga melakukan survei, kami memotret apa kehendak masyarakat yang Tangerang Selatan, sehingga dasar itu kemudian kami menjatuhkan pilihan kepada pasangan ini. Masyarakat selama ini rupanya lebih kuat lagi mendukung pasangan Muhammad Rahayu Saraswati. Jadi saya mau menyatakan banyak-banyak terima kasih kepada PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem, dan juga kawan-kawan yang nanti akan tentunya tetap
memberikan dukungan bahkan di akar rumput. Saras yang akan mendampingi Muhammad kini mengantongi 3 rekomendasi partai, yakni Nasdem, PDI Perjuangan, dan Partai Gerindra. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Penumpang mobil ambulans tanpa mengenakan masker sejumlah tenaga medis kabur saat akan ditindak petugas. Usai jeda, iNews Sore segera kembali.